Pernah ngobrol sama penumpang gue itu, dia kerja keluar dari daerahnya karena suaminya main judol. Bisa denda hukumannya 6 tahun penjara. Tambah lagi sekarang nih orang lagi pada biaya masuk sekolah, daftar ulang, belum buku, belum ini. Rakyat kita udah mentok nih. Ujung-ujungnya ya pinjol. Apapun lah yang terkait dengan judol, lebih baik mundurin diri lah. Ayo. Kalah lagi kah? Udah deposit gocap, kalian untung malah rugi. Woi Mat, lu ngapain sih marah-marah mulu? Abis ngapain lu? Ini lagi main judol. Judol apaan? Judol Dewa Zeus. Ini gua kalah. Dewa Zeus? Iya. Dewa Yunani? Ya jadi nih gue main kalah. Kalah berapa lu? Baru deposit 50.000 sih. Oh tapi nih, gua kalah. Gua mau disclaimer dulu ya. Coba semua ini bukan judol beneran loh. Cuman gimmick aja. Nah ini kan sebenarnya judol dilarang negara. Lu kenapa masih main aja sih? Ya gimana ya, jelas lah. Seperti ini kan sebenarnya kita nyari cuan ya. Nyari cuan, ya membuang waktu atau menghibur waktu. Kita main seperti judol. Ya. Daripada nggak ngapa-ngapain. Nih Mat, gua kasih tahu sebenarnya Mat. Judol itu sebenarnya ada peraturannya, ada undang-undangnya. Ada. Nih gua berhubung apa nih ya. Nih sebenarnya menurut Menko PMK, judol itu dikenai sanksi KUHP pasal 303. Nih catat ya kawan-kawan semua, coba semua. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 10 denda 10 juta. Apa jokut ini ya? Jokut. 10 juta. Oh, jokut. Juta tuh jokut. Oh ya. Nah, gue bingung nih. Mungkin tipu kali nih. Terus termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 27 tentang judol. Nah, itu bisa denda hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1M. Kenapa lu masih suka main Zeus, kawan? Ya, namanya juga mengisi waktu luang ya kan. Tapi jadi pertanyaan gua, kenapa sudah ada peraturannya, tapi kok tetap masih ada yang beredar itu mengenai judol itu. Bahkan ada kalau gua lagi main sesuatu, tiba-tiba ada iklan itu dari judol loh. Nah, gini Mak, kalau yang lu main itu Dewa Zeus itu sebenarnya udah disetting. Oh, awalnya lu menang nih, paling lu main ibarat 10 kali. Lu main sekali 2 kali. Nah, itu lu bakal menangin dulu, terus sisanya kalah gitu. Iya sih, tapi kembali lagi sih, memang gua akuin kalau main judol ini lebih banyak mudaratnya. Memang itu lu tahu. Jadi kita ngelihat, gua lagi itu pernah baca ya. Baca apa? Di suatu berita di media. Itu dari Badan Keluarga itu ya kalau nggak salah. Badan Keluarga BKKBN. Yaitu memberikan informasi bahwa adanya banyak kasus perceraian. Wih, ngeri. Itu gara-gara judol loh, banyak yang bercerai gara-gara judol loh. Jumlah kasusnya berapa? Lu tahu nggak? Sekitar 300 lebih waktu gua lihat di medianya itu. Itu tahun 2023 loh. Itu mengenaskan sekali sih. 2023 apa 2003? 2023 ya? 2023. Itu banyak banget kasusnya, itu pun di seluruh Indonesia. Itu yang tercatat loh. Bagaimana yang belum tercatat? Gitu. Kayak contohnya, gua kan sebagai driver online ya. Betul. Terkadang gue pernah ngobrol sama penumpang gue itu, dia itu kerja keluar dari daerahnya demi mencari nafkah untuk keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya, karena suaminya main judol. Nah, ini sebelum lanjut. Nah, gua ke-skip nih. Maaf ya coba semua. Maaf saking asik ngobrol tentang judol. Nih, perkenalkan gua Babeh Iyo. Ini Rahmat Nugraha, driver taksi online. Nggak tahu nih kalau dia masalah judol itu cuman tadi main-main aja. Cuman kita tak pengen ini loh. Menyuarakan keresahan masyarakat dan masalah tentang negara ini gitu. Kok judol itu seolah-olah nggak bisa diberantas gitu loh.
Ini siapa yang salah sebenarnya? Antara Kemkominfo atau aparat hukum atau apa gitu loh. Kita butuh kejelasan. Menurut lo gimana? Sebenarnya sih peran ini kan peran negara kan harus ada ya. Ya negara itu kan harusnya lebih aware kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya bahwa untuk judol ini sebenarnya tuh nggak baik. Gak baik. Jelas banget. gak baik. Gak baik banget. Tapi kok masih ada aja loh yang beredar. Contoh, seharusnya kan pihak keamanan ya, aparat penegak hukum itu bisa lebih mudah menangkap orang yang bermain judol. Betul. Karena apa? Kan ada jejak untuk apa? Jejak melangkah. Ada jejaknya lah untuk transaksi keuangannya segala macam itu. Berarti PPATK harusnya ini ya menelusuri ya, harusnya semua ya. Bener banget. Mumpung gue masih ingat. Kenapa? Kemarin kan habis rapat dengar pendapat tuh sama Komisi 3 ya kalau nggak salah ya, yang hukum masalah sama PP. Terkait ada jumlahnya kurang lebih ada 1.000, itu anggota DPRD kurang lebih ada 80-an katanya. Ya. Sisanya DPRD. Itu gimana, Mat? Gila nggak lo? Nggak, harusnya DPR gini juga lalu. Saya tahu ente itu duitnya banyak. Tapi masa iya buat main begituan? Ya, iya. Karena di luar sana. Jangan-jangan jadi backingan. Jangan-jangan ya. Jangan. Tapi soalnya kenapa? Di luar sana, tempat Anda dipilih itu pasti banyak banget yang keuangannya tuh, ekonominya tuh di bawah. Daripada lu main begituan. Main begituan tuh apa? Maksudnya main judol. Uangnya itu lebih baik lu kasihlah, sedekahin lah ke orang-orang yang di daerah yang pemilihan lu itu berhasil, kasihlah itu. Beras aja tuh udah seneng loh. Betul. Tapi lu tahu nggak sebenarnya selain anggota DPR dan DPRD itu oknum ya, walaupun jumlahnya banyak nih ya. Iya. Nah itu 5 provinsi yang di peraih terbanyak yang main judo itu lu tahu nggak apa aja? Apa aja? Jawa Barat, ya kan? Apalagi selain Jawa Barat ya? Jawa Tengah ada, Jawa Tengah, DKI ada, DKJ sekarang, Banten, sama satu lagi gue lupa. Tolong dong kalau gue lupa di komen ya. Bantu di komen 5 provinsi terbanyak di judol itu. Nah itu solusi lu gimana buat lu? Bukan solusi ya. Tanggapan lu tentang Kemkominfo kok lambat sekali ini menutup akses supaya nggak berfungsi lah atau gimana gitu loh. Maksud gue dalam arti gini loh, Mat. Ini kan wewenang Kemkominfo. Dia kan bisa kerjasama sama Cyber Polri. Sebenarnya tangkap aja bandarnya. Ya kalau masalah masyarakat itu sebenarnya korban gitu loh. Gitu. Apalagi waktu itu sempat mau heboh yang pemain mau dapat bansos. Gila nggak tuh? Tambah parah nggak? Itu tolong Pak Menteri siapa sih itu yang bilang Budi Ari Setiadi ya. Tolong dong Pak. Lebih ini lagi lah. Masa orang yang main judol mau dikasih bansos? Harusnya berantas. Masa ngapain dikasih bansos? Nelayan aja tuh butuh buat jalan segala macam tuh, kasih tuh bansos tuh, nelayan, petani. Betul, gue sepakat. Setidaknya teknologi yang dibutuhkan lah, dengan duitnya ke situ. Ya terus ya gue nggak tahu ya kenapa nih judol ini masih marak ya. Padahal kan undang-undangnya sudah ada. Iya yang tadi gue sebutin kan dari Pak Menko Muhadjir itu. Nah masalah itu yang bansos itu tadinya rencananya idenya Pak Muhadjir. Tapi langsung dia revisi atau membantah bukan masalah yang pemain dapat bansos judol itu. Jadi keluarga yang pemain itu, keluarga itu kan kena tekanan psikologis. Nah itu yang katanya dapat bansos. Itu pun menurut gue juga kurang relevan ya. Maksud gue kan keluarganya itu sendiri aja bilang ke suaminya, apa ke istrinya, apa ke anaknya, udah lu jangan main judo, kalau nggak handphonenya bisa diambil atau disita gitu loh. Maksud gue udah dihapus aja gitu, lu ngapain gitu maksud gue gitu. Lebih baiknya lagi ditangkap bandarnya. Betul, sepakat. Ya kan, dekingannya, hartanya ambil, baru duitnya kasih ke korban-korban. Ini kemarin baru nih sebelum kita syuting ini nih Mat, itu sehari sebelumnya ada wartawan Tribarata. Ya. Itu viral di sosmed. Dia habis ngebongkar judol
ya kan, tentang judol di daerah Sumatera Utara kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau gua salah ya, itu dibakar, Mat. Nggak tahu ini siapa yang ngebakar gitu. Padahal oknum mungkin. Ya gua nggak tahu, pasti ini pasti berlatar belakang tentang aparat hukum lah. Entah bisa Polri, bisa TNI, gua nggak mau nuduh, tapi masalahnya lu bayangin dia ngebongkar itu kok malah dibakar rumahnya. Mati mengenaskan gitu loh. Sorry gue pakai kata mati, maksudnya meninggal gitu. Itu masalahnya gila loh. Itu 4 orang tewas dalam satu rumah itu. Nah, iya termasuk anak dan istri. Gimana tuh? Lu yakin gak sih semua ini ada dekingannya? Pasti ada. Tapi kan masalahnya nggak mungkin dong yang bisa yang gini nih, yang gagah nih, tangan kuatnya nih, ya kan? Muncul di permukaan media begitu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya kan, nah itu gimana? Harusnya kan ini ada ketegasan antara kepolisian, ya kan, Kemkominfo, BSSN juga sebenarnya, begitu. Gimana ya? Sebenarnya sih kalau mau lebih bagusnya ya, kalau untuk siapa bandarnya atau siapapun pelakunya atau dekingannya, itu harusnya pihak pemerintah pusat itu harus melakukan gerakan sebuah untuk melakukan apa sih namanya? Untuk melakukan itulah, untuk pengecekan itu. Apa ya pengecekan? Misalkan kayak OJK kan bisa ngelihat harta kekayaan orang. Nah ini misalkan OJK harta kekayaan orang? Untuk OJK kan untuk yang perbankan. BPK maaf, BPK itu nanti kalau pemeriksaan kalau kekayaan sebenarnya KPK sih. Bisa jadi. Tapi kan KPK lemah. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya KPK bisa masuk gitu masalah judol, apalagi ini berhubungan dengan anggota DPR apa DPRD. Itu gitu. Kan gini. Masuk korupsi nggak sih judol menurut lo? Judol tuh lebih bukan korupsi. Dia kan kalau korupsi itu kan ngambil uang negara. Nah kalau judol kan lebih cenderung tindak pidana. Jadi dia meluruskan atau itu nggak legal ya, maksudnya dia kayak dilicinkan lah supaya orang jahat itu bisa bermain dengan sebebasnya. Jadi udah nggak ada offline, yang ada adalah judol. Tapi kan kalau judol itu kan gampang banget untuk ngeceknya. Yes, betul. Ya kan untuk digitalnya itu, keuangannya itu masuk kiri kanan. Sebenarnya tergantung political will pemerintah juga, tergantung Menkominfo, BSSN sama Polri kan. Bagaimana sinergi. Gampang kok sebenarnya kalau mau ya kita kan punya banyak lulusan teknik informatika, komputer segala macam, IT. Apalagi kita ada institut yang cyber Indonesia itu kan sekolahnya kan ada. Itu mereka pasti gue yakin mereka tuh pinter-pinter loh. Kirain aja yang mahasiswa diaspora yang lagi kuliah di luar negeri, pekerjakan, bayar mahal, bantas itu sebenarnya gitu, Mat, menurut gua. Daripada kayak masih berkaitan ini yang terkait pusat data nasional, masa negara pasrah lah, masa sama judo juga harus pasrah gitu loh. Berarti yang kurang apa nih sumber daya manusianya kan? Kalau menurut gua sih sebenarnya ada sumber daya tinggal political will-nya. Betul. Kita kan dari tadi ngoceh terus ya. Ya kita ada endorsean lah dari kawan kita Abang Willy, UMKM. Wah, katanya sih dimsum terenak di Jakarta nih, ada linknya pokoknya nanti di sini nih. Yanto, mau dong dimsumnya. Dimsumnya Manto. Oke. Nah, minum dulu, makan dulu kita dimsum. Makan dulu ya, pemirsa ya. Oke. Nggak usah pakai garpu, pakai tangan aja ya. Ini Sunnah Rasul aja kita lah. Sunnah Rasul, bahasa lu mat. Aduh. Dah, kan pakai garpu, lu kira gua orang barat. Coba ya. Cicipin dulu nih teman-teman nih. Aduh. Ngeri kali nih kayaknya. Tuh, sumpah. Tuh, tetesannya tuh. Tas. Ya. Enak banget. Gua harus nyobain. Gak bohong gua. Ya kan? Semangat nih kita jadinya ngomongin masalah judol ya. Colek dikit. Ya kan? Nih, colekannya ngeri juga loh nih. Colekan maut ya. Tambah lagi kita. Nah, kita minum kopi dulu. Kopi cuap di cup. Cap cip cup. Cuap di cup. Cap cip cup. Cuap di cup. Oke, minum dulu. Terus lagi. Tap. Lanjut. Ngeri. Ke judul. Oke.
Gimana, lanjutin? Enak banget loh ini. Si Yanto malah ketawa ya. Kita lagi bahas serius nih. Iya. Nanti kita cobain lagi yang lain. Iya. Oke. Jadi kan harusnya kan kalau dalam judul kan kita harusnya kan digitalnya itu kan gampang banget. Pak Polisi, Pak Kapolri mohon banget. Pak Kapolri, ya, Pak Jaksa Agung, Menkominfo, BSSN, tolonglah. Nah, untuk lebih rakyat kita itu sampai tingkat bawah tuh anak SMP itu main loh. Wah, miris banget. SD katanya juga main, Mat. Nah, bahkan kemarin ada berita sampai bunuh diri. Dia 15 juta atau berapa tuh? Gila. Di beritanya tuh. Bunuh diri karena dia kalah. Apa 50 juta tuh gue lupa. 15 juta apa 50 juta? 50 kayak tuh. 50. Buset. Dia deposit berapa tuh awalnya? Nggak tahu deh. Tapi itu miris banget ya. Seharusnya 50 juta itu dia bisa buat biaya sekolah segala macem. Ya begitulah. Nah, khawatirnya kalau ini dibiarkan terus, itu masa depan Indonesia tuh agak jadi rusak gitu. Rusak ya, udah judo itu memang merusak segala lini ya. Kalau dari anak SD sampai pejabat negara. Nah ini baru yang ketahuan anggota DPRD sama DPR RI. Nah yang eksekutif ini belum disebut nih sama PPATK siapa aja yang main nih. Harusnya PPATK jangan cuma sebut jumlah nominal pelakunya, yang pemainnya, tapi sebutin namanya dong. Makanya itu. Jangan lempar bola salju, bola biliar. Apa nunggu dari atasan yang nyuruh atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Tapi ayolah Pak Ivan sebagai kepala PPATK sebutlah namanya. Gitu. Ya kan? Jadi ibaratnya rakyat kita tahu siapa dalang dari semua ini. Itu. Ya kan? Penasaran loh, gue juga penasaran sih. Nah, siapa sih gitu. Ini ada lagi nih sangat bermasalah juga, pinjol. Wah iya. Pinjol. Itu para driver banyak banget yang pakai pinjol. Nah, ini kan sebenarnya gini, Mat. Yang jadi masalah ini pinjol legal apa pinjol ilegal apa dua-duanya? Nah, kalau yang legal itu kan ada di aturan OJK ya. Itu yang legal. Yang legal. Yang ilegal kan dia minjem taruhlah 1 juta. Ya kan harus dibalikin selama sebulan. Nah dia telat sehari, bunganya tuh bisa 500.000. Nah itu dia tuh. Itu yang bikin banyak orang ya bukan apa ya, bikin bunuh diri lah, gitu loh. Jadi kan banyak juga yang dikejar-kejar, mohon maaf, atau debt collector ya kan. Nah, jadi ada perusahaan yang gue pernah pahamin, yang gue pernah tahu ya. Itu memang kalau ada kayak finance atau apa yang ada orang yang belum bisa bayar itu pakai jasa debt collector, dan itu katanya PT loh, ada yang bilang PT loh. Itu di YouTube juga ada loh channel-channel yang debt collector itu, dan dia tuh punya kantor sendiri loh, PT lagi ya kan. Jadi tolonglah, itu masalah pinjaman online, pinjol itu, pinjaman online ya. Pinjol itu tolong lebih keras lagi lah pengawasannya itu kepada pemerintah terkait, karena ini bukannya meresahkan sih, karena kita lihat sendiri lah ekonomi sekarang. Mohon maaf nih, dolar aja udah mahal, ya kan. Bahan-bahan beras segala macem tahu sendiri harganya berapa sekarang. Tambah lagi sekarang nih orang lagi pada biaya masuk sekolah, daftar ulang, belum buku, belum ini. Itu yang lo sebutin itu justru dari pinjol juga, Mak. Nah, pinjol itu jadinya khawatirnya rakyat kita udah mentok nih. Ujung-ujungnya yaudah nih ada yang mudah apa ya pinjol. Gitu. Ya karena gini, Mak, kadang gua agak bukan memaklumin ya, sebenarnya ini realitas di masyarakat ya. Dia mau minjem keluarganya nggak ada duit. Mau minjem temennya nggak percaya sama dia, ya kan? Sedangkan kalau ke bank kadang pakai agunan, bukan kadang pasti pakai agunan, misalnya misalnya kayak ke leasing juga pakai jaminan. Ya kan. Nah solusi instannya ya itu ke pinjol. Nah masalahnya adalah mereka pinjemnya ke ilegal, bukan yang legal. Nggak tahu ya, maksud gua legal ini kan dalam arti dia ada AFP-nya. Kalau di Play Store apa di App Store tuh ada AFP sama OJK tuh. Nah itu gimana kok kayaknya OJK yang lengah apa OJK-nya memang mempermudah itu. Jadi sebenarnya kan zaman kita waktu sebelum 2000
kan belum ada tuh nama istilah pinjol. Ketika 2017 kok ada itu. Itu gimana, Mat? Jadi gini, kalau pinjol apa ya? Kita lihat dulu flashback yang waktu itu kemarin kan. Dulu waktu ilegal ya kan ada dan banyak yang minjem. Tiba-tiba pemerintah melakukan penerapan untuk mentertibkan itu semua. Betul, ya kan? Itu jumlahnya ratusan, Mat. Tapi ada lagi. Nah, mungkin gua khawatirnya masyarakat kita yang menggunakan yang ilegal, mikirnya adalah nanti suatu saat lagi sama kayak yang kemarin. Yang kemarin itu kan yang ilegal sampai kantornya digerebek itu ada customer atau nasabah yang pinjol itu sampai puluhan juta, tiba-tiba lunas begitu aja karena ini ilegal. Iya. Nah, khawatirnya masyarakat kita mikirnya seperti itu lagi. Wah, ilegal, hajar aja, nanti suatu saat pihak keamanan mau menertibkan, ntar utang-utang gue lunas semua. Begitu. Khawatirnya begitu. Lebih baik dari OJK-nya atau keamanan terkait, ya kan, petegak hukumnya itu lebih push lagi lah, itu lebih tegas lagi lah. Itu yang ilegal itu langsung sikat aja gitu. Yang untuk yang ilegal lebih ketat aja peraturannya untuk melakukan pinjol. Jangan mudah gitu. Soalnya kenapa? Kalau mudah orang pinjam dapat, ada yang pergi, ada yang alamatnya nggak sesuai atau apa gitu. Tapi kadang mereka juga pinter, Mat. Jadi yang legal aja nih banyak kasus juga. Iya. Itu kadang datanya bocor. Padahal dia nggak pernah masa minjem. Padahal itu dia legal, ada OJK-nya. Ketika mau protes ribet. Jadi kayak contoh ada kami waktu itu yang viral di Twitter beberapa bulan yang lalu. Itu kan gitu, Mat. Kok bunganya jadi tinggi, terus akhirnya lama-lama OJK sama Kementerian Keuangan atau apa ya, kalau nggak salah ya. Jadi kayak nurunin suku bunga per hari cuma 0,03 gitu per hari gitu. Nah, itu menurut lu gimana? Sampai ada yang pembocoran data itu. Ini terlepas di luar PDN ya, Pusat Data Nasional yang bocor waktu belakangan ini ya. Nah, ini gimana khususnya pinjol ini? Gimana ya kalau pinjol ini sih, kalau bocoran data ya itu tadi yang tadi gue bilang, harusnya tuh yang legal tolong dong itu lebih diperketat lagi. Kalau mau pengajuan orang, itu aja sih. Jadi lebih ketat peraturannya. Kalau bisa pokoknya sampai harus ada tim survei ke rumah, nggak masalah dah. Yang penting orang yang minjem uang itu punya kepastian gitu. Nggak hanya yang, kan banyak tuh yang dulu orang yang kontrak atau apa tiba-tiba dia pinjol, alamat kontrakannya begitu aja. Yang ditagih yang punya kontrakan. Betul. Sedih kan yang kayak gitu kan. Nah, jadi tolonglah lebih peraturannya lebih ketat lagi. Kasihan karena Indonesia ini ada sekitar 270 juta jiwa, itu rakyatnya tuh di bawah garis kemiskinan tuh juga lumayan cukup banyak. Jadi gini loh. Jadi lebih aware lagi. Jadi gini loh, coba semua. Gua kayak Mamat, gua Babeh Iyo ya kan. Cuman bilang gini, tolonglah Kemkominfo, BSSN, Kemenq, Polri, mohon banget, PPATK mohon banget terkait masalah judo dan pinjol. Kita ini sebenarnya udah marah sebenarnya. Kok negara kalah sama judo yang backingin judo sama pinjol ini yang ilegal? Kok masih ada. Ini gimana ini loh? Ini masalahnya korbannya tuh jutaan loh. Ya kalau dihitung bisa di atas 3 juta loh. Itu bukan main-main. Ya jadi gue di sini gue diskusi sama Mamat itu di edisi Rediktif episode 3 ini, gue cuman pengen, gue nggak mau ngambil kesimpulan apa-apa. Kita cuman mengekspresikan diri dalam arti ini sebagai kayak mewakilkan masyarakat lah, mewakilkan masyarakat gitu loh. Jadi ini keresahan kita juga, keresahan gua, keresahan Mamat. Ya itu aja sih intinya gitu. Ya, pokoknya negara jangan sampai kalah sama judo dan pinjol ilegal apa segala macam. Kami yakin banget dari pihak kepolisian, kejaksaan itu semua bisa bersinergi untuk mencari orang-orang itu tuh. Ya udah, sebelum menutup ini, gue bilang gini aja. Kalau Pak Budi Ari gak bisa nyelesain ini semua, Kepala BSSN ini semua, atau siapapun lah yang terkait dengan judo, lebih baik mundurin diri lah. Ngapain?
Ya kan kita bayar pajak apa segala macam, lu nggak bisa kerja ngapain gitu. Dah, sekian, terima kasih. Cuap dikap. Ah, ngeri lo terakhir.